nama saya Farah Karisa, mahasiswa fisioterapi 2018. Di sini saya akan presentasikan tentang pemeriksaan neurologis pada saraf. Yang pertama, pemeriksaan 12 saraf kranial. Pemeriksaan 12 saraf kranial. Definisi: merupakan pemeriksaan yang ditujukan untuk menunjukkan ada atau tidaknya gangguan pada 12 saraf kranial. Pertama, nervus olfactorius, yang kedua, nervus opticus, yang ketiga, nervus oculomotoris, keempat, nervus cochlearis, kelima, nervus trigeminus, keenam, nervus abducens. 7. Nervus facialis. 8. Nervus vestibulocochlearis. 9. Nervus glosophageus. 10. Nervus vagus. 11. Nervus accessoris. 12. Nervus hypoglossus. Posisikan pasien duduk. Terapis berada di samping pasien. Instruksikan pasien untuk menutup mata. Lalu, tutup hidung dengan satu jari telunjuk. Berikan pasien kopi dan minyak kayu putih. Ditaruh di hidung pasien secara bergantian antara dekstra dengan sinistra. Pasien menyebutkan antara kopi dan minyak kayu putih. Interpretasi yang pertama, normosemia, yaitu kemampuan menghidungnya normal. Kedua, hiposmia, yaitu kemampuan hidungnya menurun atau berkurang. Yang ketiga, hiperosmia, meningkatnya kemampuan menghidung. Keempat, parosmia, tidak dapat mengenali bau-bau. Kelima, kakosmia, persepsi adanya bau busuk padahal tidak ada. Keenam, halusinasi penciuman, biasanya berbentuk bau yang tidak sedap. Posisikan pasien berdiri di depan terapis. Lalu, pasien diminta untuk menghitung jari dengan jarak 3 meter. Posisikan pasien duduk. Terapis berada di samping pasien. Lalu, terapis memberikan instruksi untuk pasien melihat jari terapis. Interpretasi: jika ada nistagmus, hal ini akan terlihat dalam jangka waktu tersebut. Tetapi mata jangan terlalu jauh dilirikannya, sebab hal demikian dapat menimbulkan nistagmus pada orang yang normal. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Terapis memperhatikan celah mata untuk menilai apakah terdapat proptosis, exophthalmus, dan enophthalmus. Interpretasi: jika ditemukan proptosis, pasien dapat dicurigai mengidap sindrom Horner. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Terapis menyiapkan kapas dan jarum. Terapis mengenalkan sensasi sentuhan kepada pasien dengan kapas dan jarum. Terapis menginstruksikan pasien untuk memejamkan mata. Terapis memberikan rangsangan dengan kapas dan jarum pada dahi, pipi, dan rahang bawah pasien. Terapis menanyakan pasien mengenai sensasi apakah rangsangan yang diterima antara kapas dan jarum. Interpretasi: jika pasien dapat menerjemahkan rangsangan
sensasi yang diberikan oleh terapis, maka tidak ada gangguan pada nervus trigeminus pasien. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Lalu, terapis menyiapkan kapas. Pasien diminta melirik ke arah lateral superior. Terapis mendekatkan kapas di tepi kornea pasien. Interpretasi: jika pasien dapat menutup mata ketika kapas mendekati mata pasien, maka refleks pasien normal dan tidak ada gangguan. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Terapis menempatkan satu jarinya melintang pada bagian tengah dagu pasien. Terapis menginstruksikan pasien untuk sedikit membuka mulutnya. Terapis memukul jarinya dengan hammer di dagu pasien. Pasien menutup rahangnya dengan hebat, maka pasien dikatakan abnormal. Sisihkan pasien duduk di samping terapis. Lalu, terapis mengetuk daerah supraorbital pasien dengan jari-jari terapis. Jika pasien tidak menutup matanya, maka abnormal. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Terapis menginstruksikan pasien untuk merapatkan gigi sekuatnya. Terapis mempalpasi musculus master dan musculus temporalis pasien. Pasien diminta menurunkan rahangnya. Interpretasi: jika terdapat perbedaan tonus, maka dapat dikategorikan abnormal. Kedua, jika ketika rahan diturunkan terjadi asimetris dagu, maka telah terjadinya lesi. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Terapis menempatkan benda di bahu pasien. Lalu, tangan terapis memegang dagu pasien dan fiksasi kepala. Terapis menggerakkan pena secara perlahan ke arah lateral, medial, atas, bawah, dan lainnya. Terapis menanyakan ke pasien apakah melihat bendanya ganda. Lalu interpretasi: bila tidak dapat menggerakkan mata ke arah lateral, parase musculus rectus lateral yang disarafi nervus cranial 6. Kedua, bila tidak dapat menggerakkan mata ke arah medial bawah, parase musculus obliquus superior yang disarafi nervus cranial 6. Pasien duduk di samping terapis. Terapis menjelaskan tujuan kepada pasien. Terapis meminta pasien untuk mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Lalu meminta memejamkan mata dan kemudian terapis mencoba membuka mata pasien. Selanjutnya, terapis meminta pasien untuk menunjukkan gigi, mencucurkan bibir atau bersiul, dan mengembungkan pipi. Interpretasi: yang pertama, bedakan kelumpuhan nervus 7 tipe UMN dan tipe LMN. Kedua, tipe UMN bila kelumpuhan hanya terdapat pada daerah mulut atau musculus orbicularis. Yang ketiga, tipe LMN bila kelumpuhan terjadi baik pada daerah mulut maupun pada mata dan dahi. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Terapis menjelaskan tujuan pemeriksaan pada pasien. Tutup telinga pasien yang tidak diperiksa. Memeriksa pencobaan tanda tanda secara fisik dengan intonasi bisikan sejauh 300 cm
dari telinga pasien. Pasien diminta untuk mendengarkan detik arloji yang mula-mula telinga kanan dan kemudian ke kiri. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Pasien diminta untuk membuka mulut dan mengatakan A. Pada saat mengucapkan huruf A, dinding faring terangkat sedang yang lumpuh tertinggal dan tampak uvula tidak simetris tetapi tampak miring tertarik ke sisi yang sehat. Posisikan pasien di depan terapis. Pasien diminta untuk rileks. Terapis menggoreskan atau meraba dinding farinks kanan dan kiri, dan bila ada gangguan sensibilisasi, maka tidak terjadi refleks muntah pada pasien. Posisikan pasien berdiri di samping terapis. Pasien diminta untuk membuka baju. Terapis memeriksa tonus dari muskulus trapezius dengan menekan pundak pasien untuk mengangkat pundaknya. Terapis memeriksa tonus muskulus sternocleidomastoideus. Pasien diminta untuk menoleh ke kanan dan ke kiri dan ditahan oleh terapis. Kemudian dilihat dan diraba tonus muskulus sternocleidomastoideus. Posisikan pasien duduk di samping terapis. Pasien diminta untuk menjulurkan lidah. Interpretasi: bila lidah dijulurkan, maka lidah akan membelok ke sisi yang sakit. Melihat apakah ada atrofi atau vakulasi pada otot lidah. Dalam keadaan diam, lidah tidak simetris, biasanya tergeser ke arah lumpuh karena tonus di sini menurun. Dengan ada gangguan pergerakan lidah, maka perkataan tidak dapat diucapkan dengan baik. Hal demikian disebut dysarthry. Kekuatan otot lidah dapat diperiksa dengan menekan lidah ke samping pada pipi dan dibandingkan kekuatan pada sisi yang